Tapi karena ngaji belum lancar, maka saya didudukkan kelas 1 lagi sebenarnya. Aduh. TunePocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, ini adalah konten pertama kita tentang diskusi di channel ini. Saya hari ini menghadirkan seorang pemateri yang sebenarnya dengan beliau ini saya sudah cukup lama. Nah, itu dari waktu masih kuliah di Padang. Saya mengenal beliau ini sebagai mentor lah di sebuah organisasi kemahasiswaan. Beliau adalah pendiri sebuah organisasi kemahasiswaan yaitu IMAPAS atau tepatnya Ikatan Mahasiswa Pasaman. Yang menjadi daya tarik bagi saya untuk ingin berdiskusi dengan beliau ini karena beberapa waktu lalu saya sempat pergi dalam kegiatan jurnalistik ke sebuah daerah yang itu sangat terpencil dan jauh sekali aksesnya. Nah, ternyata saya baru tahu beliau ini karena dulunya saya hanya tahu beliau ini dari Pasaman, saya pun tidak mengenal lebih jauh dengan beliau. Saya baru tahu waktu itu ternyata beliau ini berasal dari sana. Tepatnya itu namanya Batang Kundur, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman. Itu kalau akses jalannya kondisi sekarang aja itu luar biasa susahnya untuk menembus sampai ke kampungnya ini. Nah, untuk itu saya hadirkan beliau ini, kalau saya sering memanggilnya Bang J, Dr. Julius Ran SAG MSI. Nah, itulah sederetan gelar yang sudah beliau sambat hingga hari ini seperti itu. Nah, untuk itu saya ingin tahu, Bang J, Assalamualaikum, selamat malam Bang J. Saya ingin tahu nih Bang J, bagaimana perjuangan Bang J dan motivasinya mulai dari dulu sekolah di sana seperti apa Bang J? Ya, terima kasih. Ya, saya memang lahir di Batang Kundur, perkampungan yang sangat terisolir berada di tengah hutan. Akses ketika itu masih hanya bisa dilalui oleh kaki, belum bisa Masih berjalan kaki. Jalan kaki. Pasalnya ketika itu ke Permanan Palu itu berjarak sekitar 18 kilo, itu jalan kaki. Kemudian pakai kuda beban. Masih pakai kuda beban. Tahun-tahun berapa itu Bang? Tahun 80-an. Masih tahun 80-an ya. Akses keluar itu satu lagi selain ke Permanan Palu itu adalah ke daerah Cubada, Andilan. Itu melalui Sigalabur, kemudian Muratambangan, Mangkumang sampai ke Andilan. Ini dua akses itulah yang menjadi pintu masuk atau keluar dari kampung itu. Nah, saya masih lahir di situ dan sekolah di situ. Masih sekolah di situ. SD di situ ya. Karena cuma SD yang baru ada sana ya. SD negeri. Nah, seperti apa Bang J keadaan waktu itu tahun 80-an itu Sekolah ya. Ya, sekolahnya. Jadi kalau bicara tentang pendidikan tentu sekitar 80-an, sekarang dulu sekitar 40 tahun yang lalu. Iya, 40 tahun. Tentu masih sangat memprihatinkan ya. Saya sekolah di Batang Kundur itu hanya memiliki 3 orang guru dan termasuk kepala sekolah. Sudah termasuk kepala sekolah. Jadi kepala sekolah 1, kemudian guru 2, guru kelas. Yang kepala sekolahnya itu adalah ayah saya sendiri. Oh, ayah Bang J sendiri. Berarti anak kepala sekolah lah ya. Anak kepala sekolah. Kepala sekolah di kampung terisolir. TunePocket.com. Teringat mungkin karena 3 ruang kelas. Jadi 1 ruang kelas itu diisi oleh 2 kelas. Karena ada 6 lokal ya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai 6 ya. Bagi 6 kelas. Kelas 1 lokal itu diisi oleh 2 kelas. Ada pembatas, itu yang siswa ini papan tulisnya kelas 1 misalnya ada di selatan Ya. Maka kelas yang satu lagi ada di utara, tidak satu arah.
Berarti gurunya harus pindah-pindah kan? Jadi satu lokal itu satu guru menangani 2 kelas. Saya kira ada sesuatu yang saya kira bagus di 80-an 90-an itu sistem pendidikan. Kami tidak sama bukunya dengan sekolah yang di luar gitu. Oh, Jadi khusus berbeda. Jadi khusus sekolah-sekolah terisolir ketika itu kita kenal dengan buku modul. Modulnya ya. Modul. Peran guru itu hanya membimbing. Jadi tidak banyak memberikan penjelasan. Dia hanya melihat, menunjukkan mana yang harus dibaca, kemudian menunjukkan tugas mana atau soal-soal mana yang harus dijawab. Nah, kemudian melihat seberapa murid itu bisa menyerap apa yang telah dibaca. Karena berulang-ulang dari kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu, literasi murid-murid di terisolir itu cukup terbangun gitu. Nah, saya kira ini juga menjadi bahan ini kan, menjadi bahan evaluasi lah, apakah pendidikan yang disetarakan bukunya sekarang itu dan model pendidikannya, sementara secara topografi kita memang sangat beragam. STM kependidikannya ya, maupun keadaan warga belajarnya dan akses informasi lain. Betul. Kita dianjurkan untuk selalu membaca dan membaca. Berarti arahan gurunya memang untuk membaca ya. Halaman sekian sampai halaman sekian. Nah, jawab soal halaman sekian. Betul. Jadi dia hanya memperhatikan prosesnya. Berarti lebih kepada prosesnya. Nah, prosesnya bagaimana? Tapi dirasakan nggak dampaknya itu? Dampaknya itu yang saya rasakan itu minat baca itu memang terbangun gitu. Oh, betul. Terbangun karena kan sehari-hari itu membaca dan terus gitu. Jadi secara literasi kita cukup terbangun sehingga kawan-kawan yang umumnya dari SD Batang Kundur itu memang kalau SMP tidak terlalu ketinggalan, bahkan banyak yang juara juga gitu. Banyak. Jadi itu jelas dampaknya. Iya. Terukur ya. Artinya kawan-kawan ini memang saat diuji di luar memang tidak ketinggalan. Itu. Meskipun sarana prasarana yang minimal, kemudian tenaga pengajarnya juga tidak seberapa, tetapi karena minat bacanya terbangun, maka dia bisa menyesuaikan dengan pendidikan-pendidikan di luar. Betul. SMP. Nah, itu terkait waktu itu ya, keadaan pendidikan waktu SD Bang J sendiri ya. Nah, setelah itu menyelesaikan pendidikan. Ini bagaimana nih motivasinya untuk bisa melanjutkan pendidikan? Seperti itu. TunePocket.com. Tindakan ke sana itu sekitar beberapa bulan yang lalu. Iya betul, karena ada kegiatan waktu itu Bang J. Iya, kondisi akses sebagaimana yang Linda lihat itu masih sangat lumayan. Dulu kita dari Batang Kundur ke Sigalabur itu 9 kilo jalan kaki, belum ada akses lain gitu kan. Kemudian dari Jadi bisa setengah hari atau 1 hari. 9 kilo itu kalau dulu ya, jangan sekarang ya. Dulu itu bisa kita tempuh hanya sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Ya. Itu kan terbiasa kan. Kita biasa berlari-lari di hutan, jadi cadas-cadas itu sudah biasa. Dan ada satu pendakian di antara Batang Kundur dan Sigalabur itu namanya Batas Calo. Batas Calo. Kemiringannya itu saya kira di atas 50 derajat. 60-an. Jadi kalau misalnya kita berjalan berdua itu, kita di depan, kawan kita di belakang, maka tumitnya itu bisa menyentuh mulut kawan kita yang ada di belakang gitu. Kalau terlalu dekat. Tapi sekilas nih Bang J, saya dengar itu kampung tertua juga ya? Ya, itu sudah sangat tua, ratusan tahun. Batang Kundur itu termasuk perkampungan tertua di antara perkampungan yang ada di sekitarnya itu. Jadi tadi kan Bang J udah ceritakan nih bagaimana kondisinya waktu itu. Ujian itunya dulu di sana juga. Ujian Eptanas namanya kan.
kan. Ujian Eptanas itu dari Batang Kundur ada beberapa sekolah itu, kalau nggak salah ada 8 SD. Itu ujian Eptanasnya itu ke Andilan, SD Andilan yang ada di Simpang 3 Andilan. Berapa kilo itu? Sekitar 28 kilo lah. 28 Itu kilo. kami jalan kaki. Wah, Jalan kaki. Jadi kalau misalnya besok ujian, hari ini kami berangkat jam 8, nyampe nanti maghrib 8 pagi di sampai penginapan kita untuk ujian. Jadi kita nginap selama ujian itu. Motivasi tadi saya sampaikan tadi, motivasi banyak atau motivasi anak-anak di sana untuk melanjutkan sekolah itu seperti apa gitu? Ya, Apa yang mendasari? pertanyaan menarik nih. Saya kira juga ada nilai-nilai budaya di situ. Pertama yang saya rasakan kenapa kita ingin harus sekolah, karena kita bangga jadi anak sekolah. Karena masyarakat menempatkan anak sekolah itu pada posisinya tersendiri. Berbeda perlakuan masyarakat terhadap anak-anak yang sekolah di kampung itu dengan anak-anak yang tidak sekolah. Oh gitu. Ya, saya kasih contoh misalnya ketika anak-anak sekolah libur dulu kan serentak, mau betul, di betul. SMP mana itu serentak. Itu seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, kemudian orang tua wali murid, ya, maupun anaknya yang tidak ada di sekolah di luar, Betul. menyambut anak-anak yang sekolah dari luar di ujung kampung. Di ujung kampung. Nah, itu disambut itu. Berarti ditungguin rame-rame. Ditunggu rame-rame. Nah. Jadi kita yang datang itu memang bangga gitu. Bangga. Kita bangga, merasa dihormati, merasa diistimewakan. Nah, begitu juga nanti kalau misalnya mau berangkat lagi sekolah, libur selesai, itu masyarakat juga mengantar itu ke ujung kampung. Ujung kampung. Tradisi itu sekarang sudah hilang. Sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Itu pertama ya, motivasi yang datang dari masyarakat, menempatkan anak sekolah itu memang pada posisi yang istimewa. Ya, istimewa betul. Ini perlu dilestarikan lagi nih. Sebenarnya itu sangat bagus saya kira. Tidak hanya di Batang Kundur saja, kita rasa. Iya. Tapi ini bagus karena anak-anak disambut seperti itu. Bangganya luar biasa. Apalagi misalnya ada di antara kita yang juara. Oh itu. Ada acara juga tidak? Pas anak-anak itu pulang, dibikin Iya, acara di itu kampung. disambut pulangnya itu biasanya itu diberikan ada raja lah di situ. Memberikan sepatah dua kata lah. Harapannya terhadap anak-anak itu untuk belajar biar di luar. Sehingga tertanam ya, Termotivasi. Termotivasi. TunePocket.com. Saya kira ini dikatakan dendam, saya kira iya juga, tetapi dendam positif. Dendam menjadi motivasi ya, motivasi positif itu ya. Dendam itu ternyata bisa juga jadi motivasi. Iya. Apa tuh? Dulu ketika ujian di Andilan itu, Andilan ini kan termasuk sekolah inti. Sekolah inti. Mereka kan dilengkapi sarana prasarana yang lengkap. Betul. Kemudian guru-guru yang dipilih atau terpilih untuk mengajar di sekolah inti. Sehingga murid-murid SD Andilan ini ketika misalnya berkenalan SD dari mana gitu kan. Gitu. Ketika disebut Batang Kundur itu biasanya agak lain apanya ya. Agak lain rona wajahnya semacam kalau kita katakan cemooh lah ya. Agak remeh lah. Remeh. Batang Kundur. Oh, Batang Kundur. Iya. Itu juga motivasi. Jadi saya harus cambuk juga ya, jadi cambuk gitu. Saya akan buktikan bahwa meskipun saya sekolah di SD terpencil, sangat minim fasilitas, tapi saya akan buktikan saya tidak ketinggalan dengan kawan-kawan yang ada di SD ini. Ya, betul. Itu saya tanam, saya pupuk itu dalam alam bawah sadar lah ya. Betul. Sehingga lama-kelamaan jadi tertanam. Selanjutnya setelah itu tamat SD itu kemana? Saya sekolah di SMP, dulu SMP 1 Pegang namanya. SMP 1 negeri. Berarti jauh juga. Sekitar 56 kilo lah dari kampung. Sekitar 56 kilo. Sekarang SD 1 Padang Lugur.
SD satu panti karena pemekaran kecamatan iya, maka masuk dia ke SMP 1 Pelangbur. Itu pegang. Itu jaraknya Di Dua Kota belum ada SMP atau gimana? ada di Simpang Tonang 1. Oh, ada. Tetapi Betul. karena ada abang saya yang sudah jadi guru di Binubu ketika itu, maka saya untuk di situ sekolah di situ. Jadi ada satu cerita yang menarik ini. Kita kan SD itu kebetulan saya kan badannya kecil, kemudian saya anak paling bungsu, tentu ada kerinduan. Iya, betul. Jauh dari orang tua. Betul. Yang tidak bisa. Karena biasanya anak bungsu ini dapat perlakuan lebih nih. Nah, kalau sekarang kan bisa HP, bisa segala macam. Betul. Kalau dulu kan belum ada. Tapi kalau walaupun dalam kondisi sekarang HP, mungkin jaringnya belum juga ada juga enggak juga gitu kan. Surat juga seperti itu, nggak mungkin pos. Nggak mungkin posnya antar di dalam hutannya itu kan. Waktu kita bertemu dengan orang tua itu memang hanya di liburan semester sekali 6 bulan. Atau orang tua itu datang misalnya menjenguk kita. Betul. Jadi awal-awal itu kan ada semacam kerinduan, gitu kan, kehilangan macam-macam lah. Sehingga saya minta izin kepada ibu wali kelas gitu, Ya. untuk pulang. Ibu ini nggak mengizinkan, Tidak diberi izin. nggak diberi izin, nggak boleh libur gitu. Kemudian karena kerinduan yang sudah ini ya sudah sangat lah ya. Biasanya kalau kita agak sebulan nggak ketemu itu udah luar biasa ya kangennya. Nah, saya selalu mencari cara bagaimana caranya supaya ibu wali kelas mengizinkan. Maka saya dapat cara lah, dan ini jangan dicontoh lah ya. Jadi saya mengatakan kepada wali kelasnya, Bu, saya mohon izin pulang karena nenek saya meninggal. Nenek meninggal. Nenek bagaimana kata ibunya kan? Nenek dari ibu saya. Iya. Meninggal, saya harus pulang. Akhirnya wali kelasnya kan kasihan juga kan, silakan pulang. Maka saya pulang gitu. Sampai di kampung kita dimarahi orang tua gitu kan, nggak enak juga pulangnya gitu. Jadi nenek saya sebenarnya meninggal ketika saya masih kecil gitu. Berarti memang mencari udah meninggal ya? Saya nggak berbohong gitu kan. Saya kan nggak menyampaikan meninggalnya kemarin atau kapan gitu kan. Betul. Saya hanya menyampaikan izin pulang karena nenek saya meninggal. Meninggal itu. Meninggal. Memang udah meninggal. Meninggal, tapi sudah beberapa tahun yang lalu gitu. Waktu masih kecil. Belum sekolah saya udah meninggal. Ini nggak perlu dicontoh yang kayak gini. Nggak perlu dicontoh. Saya sangat yakin dia juga rindu sebenarnya. Ya, kita anak terkecil lah kan, anak bungsu. Tetapi dia tidak menunjukkan kesedihannya. Jadi ingin anaknya bisa jangan main-main dalam pendidikan. Pokoknya sekolah. SMP di Pegang. SMP 1 Panti dulu namanya ya. Setelah SMP ini SMP saya STM Negeri Bukit Tinggi. Saya SMK 1. Ya, SMK. Oh, SMK 1 yang di dulu kan STM namanya, STM Negeri. Yang di Taro ya? Ya, yang Taro. Saya ambil jurusan otomotif. Otomotif ya. Tapi tidak lama, saya hanya berapa bulan lah. Jadi ada semacam kita kan sudah memasuki usia puber ini. Betul. Kemudian kita pindah ke kota ya. Dari kampung ke kota. Kemudian di SMP saya di tempat abang, ya. Masih terikat. Kontrol. Masih kontrol. Dikontrol. Ketika ke Bukit Tinggi itu lepas. Lepas kemudian kita memang memasuki usia pubertas. Sehingga ketika itu karena lepas kontrol itu kita lebih lama liburnya ketimbang sekolahnya. Ya betul. Apalagi STM kan dulu kan terkenal. Apalagi di Bukit Tinggi banyak tempat main juga ya. Banyak tempat mangkal kan. Banyak tempat mangkal gitu. Apalagi anak STM kan. STM. Saya sengaja kursus bahasa Inggris. Jadi Gaet ya. Nah, karena itu kan Bukit Tinggi cukup banyak juga tuh wisatawan. Gitu. Jadi saya lebih lama di jam gadang itu ketimbang di sekolah. Jadi nggak
sempat nyelesain di Enggak, enggak. Kemudian berhenti, saya mengatakan enggak betah lagi untuk sekolah di situ. Saya balik kampung, ke orang tua kan sudah pindah, saya ke kelas 3 SMP itu sudah pindah ke Padangbalai namanya. Orang tuanya udah pindah dari pindah ke Padangbalai namanya. Padangbalai. Beliau sudah mengingat usia juga, jalan ke sana kan sangat sulit. Sangat sulit, luar biasa. Pindah ke Padangbalai. Dalam pensiun dia pindah. Jadi tamatnya di SMA. SMP pegang. Pas 3 saya SMP, kita pindah. Ya tadi kan di STM, habis di STM itu pindah ke Saya ke Purba. Oke. Pesantren Mustokoya. Jadi selama menganggur itu kan, TunePocket.com. merasa tidak dipedulikan oleh orang tua. Tidak dipedulikan. Mau makan lah. Oh jadi memang diberi hukuman hukuman moral Tidak dimarahi, tetapi dibiarkan. Jadi bagi kita yang biasanya diperhatikan, mulai dari kecil tadi diajak makan kan, kalau misalnya kemudian dibiarkan, mau makan lah, mau main, mau pulang malam segala macam dibiarkan. betul. Rumah saya ketika itu pinggir jalan gang kampung itu, sehingga pagi itu nampaklah anak sekolah lewat gitu kan, pakaian sekolah kawan-kawan kita. Kalau selama 3 bulan kita masih betah nganggur, gitu kan. Masih nyaman lah ya, Masih nyaman, gitar-gitar, nyanyi-nyanyi kan. tapi akhirnya lama kelamaan Bosan, bosan merasa jenuh gitu. jenuh, bosan Di rumah merasa tidak dipedulikan, dianggap tidak ada saja kan. Jadi adanya seperti tidak ada. itu lebih luar biasa lagi daripada Waduh, dimarah-marahin. Hukuman yang sangat berat. Betul. Nah, sehingga saya mulai memutuskan di sekolah lagi. Pindah ke Purba. Jadi saya ingin sadar lah, gitu kan. Ingin pesantren, pondok pesantren Mustokoya Purba Baru. Nah sebelumnya bentar, saya ingin kenalkan lagi dengan sahabat semuanya, Bang J ini atau Dr. Julius San. Beliau sekarang ini adalah komisioner KPU Kabupaten Pasaman. Ya mungkin bisa kawan-kawan lihat ini belakangnya tadi kan banyak tentang pemilu, sejarah pemilu. Nah betul beliau ini sekarang komisioner KPU Kabupaten Pasaman. Nah lanjut nih Bang J. Dari Purba berarti tamat ya? Tamat di sana? Enggak tamat juga. Gimana lagi nih ceritanya? Jadi begini, Ini luar biasa nih perjalanan seorang dokter ini kan. Dari bandar jadi dokter. Ini agak aneh itu. Purba itu kan tingkat SMP dan SMA. Itu 7 tahun. Ya betul. 7 tahun. Jadi kelas 1 sampai kelas 7. Saya sudah tamat SMP, kemudian ke STM hampir 1 semester. Ya. Baru masuk ke Purba. Dan ketika dites saya hanya layaknya kelas 1 lagi. Balik lagi kelas 1. Kelas 1 Sonoya. Ini kan lanjut ya. 1 Sonoya. 1 Sonoya. Tadi kan udah tamat nih SMP ya. Harusnya lanjut kalau sekolah agamanya kayak Man lah ya. Ya, harusnya tingkat SMA kan. Tingkat SMA. Tapi karena ngaji belum lancar, maka saya didudukan kelas 1 lagi sebenarnya. Aduh. Ini agak menarik nih. Jadi sehingga saya berpikir nih, ketika kelas 4 saya berpikir kalau saya menamatkan kelas 4 itu berarti kelas 1 SMA ya? Di situ masih Sonoya. Jadi ijazah Sonoyahnya di situ 4 tahun. 4 tahun. Baru aliyahnya itu 3 tahun. Saya berpikir kalau sampai tamat di Purba ini udah jenggotan kita pulang ya. Udah mulai bosan lagi kayaknya di sana ya. Dain-dain lagi kan. Betul. Kita juga mempertimbangkan usia. Usia berapa nanti kuliah kalau misalnya tamat 7 tahun. Jadi saya putuskan untuk mengambil ujian persamaan. Bukan ada ujian persamaan. Karena kita sudah memiliki ijazah SMP, tentu kita sudah memenuhi syarat untuk persamaan. Ya.
Dokter dengan ijazah persamaan ini.